warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang alat ukur. Kemarin kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang alat ukurnya ya. Mari disimak. Nah, ini dia macam-macam dari alat ukur. Ada penggaris, ada timbangan, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong ya. Kalian sudah paham? Atau kalian belum paham tentang alat ukur ini? Ya, kalau belum paham, ayo kita belajar bareng-bareng. Di sini ada alat ukur panjang, kemarin besaran panjang. Ya, di sini ada alat ukurnya. Alat ukur apa itu? Nah, benar. Ada penggaris, bahasa ilmiahnya adalah mistar. Cara membaca yang benar, membaca skala mistar yang benar itu posisinya harus tegak lurus, tidak boleh dari samping, ya tidak boleh sambil tiduran juga tidak boleh ya. Jadi harus tegak lurus agar angkanya terbaca dengan jelas. Oke, sudah paham? Alat ukur panjang ya sudah paham. Ayo kita lanjut. Nah, di sini alat ukur panjang yang lain ada jangka sorong. Mungkin kalian masih asing dengan nama jangka sorong. Nah, ini dia namanya jangka sorong. Nah, ada rahang atas, ada rahang geser. Ini namanya rahang geser ya, rahang bawah ini ya. Bisa digeser-geser. Yang rahang tetap itu namanya rahang utama atau skala utama. Oke. Nah, fungsinya dulu. Fungsi yang pertama yang ada di atas ini. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam sebuah cincin atau lubang. Jika kalian ingin mengukur diameter dalam dari cincin, kalian pakai yang bagian atasnya. Yang bawah ini gunanya untuk apa, Bu? Untuk mengukur ketebalan atau lebar dan diameter dalam sebuah cincin atau pipa. Nah, kalau di sini tadi itu mengukur diameter dalam dari cincin, kalau di sini untuk mengukur diameter luar dari cincin atau pipa. Bisa juga mengukur ketebalan. Oke, udah paham? Selain di sini dan di sini ada juga paling belakang ini. Nah, gunanya untuk apa ini, Bu? Untuk mengukur kedalaman lubang. Caranya bagaimana, Bu? Cara menggunakannya? Nah, cara menggunakan jangka sorong ini gampang ya. Jadi, pertama, melonggarkan kunci. Nah, di sini ada kunci ya, kecil di sini. Ini kita longgarkan, kita putar. Nah, jika sudah longgar, kita tarik rahang gesernya. Jika kalian ingin mengukur diameter dalam dari cincin, cincinnya ditaruh di sini. Kalau kalian ingin mengukur kedalaman, ditaruh di sini. Jika kalian ingin mengukur diameter atau ketebalan, itu ditaruh di sini. Sesuaikan dengan bendanya. Kalian mau mengukur apa, ya sesuaikan dengan fungsi dari jangka sorong itu. Geser lagi rahang gesernya, ya, sampai benar-benar menempel antara jangka sorong dengan bendanya, ya. Kalau sudah digeser, kita kuatkan dengan kunci ini, dikunci biar bendanya itu tidak gerak-gerak. Gerak-gerak nanti nilainya berubah-ubah ya. Jadi kita dikunci dulu, baru kita baca. Ya, cara bacanya gimana, Bu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pembacaan skala jangka sorong. Kemarin kalian sudah membaca apa belum? Sekarang kita bahas ya. Yang pertama, perhatikan nilai yang ditunjuk oleh skala utama. Skala utama yang mana? Oke, benar. Skala utama itu yang ini, yang tetap ya. Sedangkan yang skala non-use itu yang bisa digeser-geser. Oke, sudah paham? Nah, dilihat yang paling besar dulu ya. Ini kan kecil, kalian tidak kelihatan. Nah, Ibu sudah membesarkan. Skala utama yang di atas, skala non-use yang di bawah. Nah, berdasarkan gambar di atas, skala utamanya adalah 2,1 cm. 2,1. Kenapa kok 2,1, Bu? Dilihat di sini. Nah, lihat di sini. Nolnya lurus dengan siapa? Nah, yang ada warna merahnya. Di sini 2, di sini 3. Sehingga
Setiap satu garis yang kecil ini bernilai 0,1. Jadi, yang garis pertama adalah 2,1. Yang kedua 2,2, di sini 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, dan 3. Sudah paham? Dari sini sudah paham? Nah, sehingga didapat nilai 2,1 cm. Nah, yang kedua, disimpan dulu yang 2,1. Yang kedua, tentukan skala noniusnya. Nah, skala noniusnya kita lihat dulu. Skala nonius yang bawah. Nah, skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ya, yang berhimpit itu yang mana? Nih ada garisnya, terbentuk garis lurus. Cari yang garis lurus. Nah, dilihat di sini. Di sini ada 0, di sini ada 10. Berarti setiap garis yang kecil ini bernilai 1. Ya, kalau di sini tadi bernilai 0,1, di sini yang bawah ini satu garis bernilai 1. Ya, paham? Jadi garis yang pertama yang di sini sebelahnya 0 itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga yang berhimpit, yang terbentuk garis lurus itu adalah 3. Nah, berdasarkan gambar di atas, skala nonius yang ditunjukkan adalah 3. Nah, gunakan 3. Nah, 3 ini dikali 0,01. Kenapa Bu dikalikan 0,01? Karena 0,01 itu adalah taraf ketelitian dari jangka sorong. Jadinya 3 ini dikalikan taraf ketelitian dari jangka sorong. Jangka sorong itu kan punya taraf ketelitian 0,01, sehingga jawabannya 0,03. Hasil dari pembacaan itu kita jumlahkan. Skala utama ditambah skala nonius. Tadi skala utamanya berapa? 2,1. Terus skala noniusnya tadi yang 3 dikali 0,01. Berapa hasilnya? 0,01 dikali 3. Hasilnya berapa? 0,03. Ditambah dengan 2,1. Hasilnya 2,13. Jangan lupa keterangannya adalah sentimeter. Oke, kita latihan soal. Nah, ada plat baja 1 dan plat baja 2. Kita bahas yang plat baja 1 dulu. Yang pertama adalah kita melihat skala utamanya. Skala utama yang mana, Bu? Skala utama itu yang atas. Ya, skala utama. Dilihat. Nolnya, 0 yang di bawah sini, itu lurus dengan siapa? Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada 5, di sini ada 6. Pasti di kiri 5 pasti ada 4. Nah, di sini ada 5, di sini ada 6. Berarti setiap garis di sini bernilai berapa? Di sini garis yang kecil ini bernilai 0,1. Kenapa, Bu? Karena di sini 5, di sini 6. Tidak mungkin yang kecil ini bernilai 1. Kalau bernilai 1, 6-nya pasti ada di sini. Nah, sedangkan 5 sama 6-nya itu jauh. Jadi di sini bernilai 0,1. Sehingga di sini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, dan 6. Nah, di sini 0 ini lurus dengan siapa? Nah, di sini kan tadi ada 4. Nah, sedangkan yang setiap garis ini bernilai 0,1. Kita mundur. Di sini 5, di sini berarti 4,9, di sini 4,8. Berarti skala utamanya adalah 4,8. Nah, lihat yang di depannya ya. Bukan lihat yang di belakangnya. Ya, paham? Nah, itu dia skala utama 4,8. Nah, lanjut. Setelah skala utama adalah skala nonius. Skala nonius itu yang ada di bawah. Kita lihat yang skala noniusnya itu yang lurus. Mana yang lurus? Ini yang lurus. Ya. Nah, dilihat dulu. 0, di sini 10. Nah, jadi satu garis yang kecil ini, satu garisnya bernilai 1.
Berbeda dengan yang di atas ini tadi ya, yang satu garisnya bernilai 0,1. Yang di bawah ini satu garisnya bernilai 1. Di sini 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah paham? Nah, yuk dilanjut. Skala non-newsnya tadi yang garis yang menjadi garis lurus. Nah, garis lurusnya di sini. Kita baca di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5. Jadi skala non-newsnya adalah berapa? 5. Nah, 5 ini jangan lupa dikalikan dengan taraf ketelitian dari jangka sorong. Jangan lupa ya. Sehingga 5 dikali 0,01. Berapa hasilnya? 0,05. Hasil pembacaannya adalah kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan berapa hasilnya? 4,85. Sudah paham? Yuk, dilanjut. Contoh yang kedua, plat baja yang kedua. Nah, sama dengan skala utamanya dulu yang kita lihat. Nah, skala utamanya, nolnya ini ada di mana? Nah, sama dengan yang tadi. Di sini 5, di sini 6. Jadi, setiap garisnya bernilai 0,1. Sehingga skala utamanya adalah 4,8. Nah, di sini kan 4,9, 4,8. Kan kita lihatnya kan yang di depan, jangan lihat yang di belakang. Ya, lihatnya yang depan. Jadinya 4,8. Nah, skala utama 4,8. Yuk, lanjut. Sekarang skala non-news. Nah, skala non-newsnya yang di bawah. Di sini 0, di sini 10. Sehingga satu garis yang di sini bernilai 1. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Skala non-news, lihat yang membentuk garis lurus. Mana yang garis lurus? Ini yang garis lurus. Ya. Nah, yang lainnya kan menggok-menggok. Nah, yang garis lurus itu yang kita ambil. Nah, berapa nilainya? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. 7-nya dikali sama taraf ketelitiannya. Taraf ketelitiannya tadi berapa? 0,01. Sehingga skala non-newsnya berapa? 0,07. Pinter. Hasil pembacaannya jadinya berapa? 4,87. Jangan lupa sentimeter. Jangan lupa ditulis ya. Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Yuk kita lanjut. Alat ukur panjang yang lainnya. Selain tadi ada mistar, ada jangka sorong. Sekarang mikrometer skrup. Nah, di sini adalah taraf ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Sama dengan jangka sorong, mikrometer skrup juga punya skala non-news dan skala utama. Nah, yuk kita lanjut dulu. Fungsi mikrometer skrup adalah digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Sama dengan jangka sorong tadi ya, untuk mengukur ketebalan suatu benda. Tetapi mikrometer skrup ini lebih teliti daripada jangka sorong. Cara penggunaannya gimana, Bu? Cara penggunaannya adalah kita longgarkan dulu kuncinya. Biasanya kalau dilonggarkan itu ditarik ke kanan. Setelah itu kita putar rahang putarnya. Ini rahang putarnya ya, atau skala non-newsnya. Ya, kalau sudah diputar, masukkan bendanya di sebelah sini. Oke, paham? Kalau sudah dimasukkan, nah kita putar lagi sampai benar-benar nempel di bendanya. Nah, kalau sudah nempel, kita putar gerigi kecil yang ada di sini. Namanya ini gerigi putar. Saat memutar gerigi putar ini, pelan-pelan ya, Nak. Nah, sampai bunyi ceklik. Nah, kalau sudah bunyi ceklik gitu, kalian harus berhenti. Kalau tetap diputar, alatnya akan rusak. Ya. Jadi sampai bunyi ceklik sudah kalian stop ya. Jangan lupa dikunci ya. Oke, sudah paham? Cara pembacaannya sekarang. Cara pembacaannya sama dengan jangka sorong.
Yang harus dilihat adalah skala utama dan skala Nonius. Yang pertama, baca skala utama dari mikrometer skrup tersebut. Ibu akan menjelaskan secara sederhananya. Nah, ini kan skala utama. Skala utama itu yang ini, skala tetap. Ya, sedangkan yang ini yang diputar kalian tadi itu adalah skala Nonius. Nah, skala utamanya itu dibaca dulu. Di sini ada 0, 1, 2, 3. Sedangkan yang di bawah ada 0,5, 1,5, 2,5, dan 3,5. Kita lihat di sini angka yang paling jelas itu angka berapa? Angka 3,5. Ya, paham? Kenapa 3,5 Bu? Kenapa nggak 3? Karena 3 masih jauh. Yang paling dekat adalah 3,5. Sehingga skala utamanya adalah 3,5. Jangan lupa di sini milimeter ya. Sedangkan skala Noniusnya lihat di skala gesernya. Yang lurus dengan skala utama itu angka berapa? Di sini adalah angka 20. Jadi di sini ditulis 20 dikali taraf ketelitiannya tadi berapa? 0,01. 20 dikali 0,01 berapa hasilnya? 0,2. Di sini 20 dikali 0,01 sama dengan 0,2. Sehingga hasilnya adalah 3,7. Jangan lupa di sini milimeter. Oke, latihan soal. Nah, di sini ada gambar A. Gambar A, skala utamanya dulu kita lihat. Yang paling jelas di skala utamanya itu berapa? Nah, di sini kan yang paling jelas adalah angka 10. Sehingga skala utamanya adalah 10 mm. Kenapa Bunda 10,5? 10,5 kan belum jelas. Kenapa tidak 9,5 Bu? 9,5 masih jauh. Yang paling dekat adalah 10. Maka di sini skala utamanya nilai 10. Nah, sekarang skala Nonius. Skala Noniusnya adalah yang paling lurus dengan skala utama. Adalah berapa? Ini ya, garis ini. Nah, setiap garis ini bernilai 1. Kenapa Bu kok bernilai 1? Di sini lihat. Di sini 30, di sini 35. Berarti di sini setiap garisnya 31, 32, 33, 34, 35. Oke, paham dari sini? Nah, berarti yang lurus ini yang mana? 32. Ya, berarti skala Noniusnya adalah 32 dikali 0,01. Di sini hasilnya berapa? 0,32. Oke, paham? Nah, dijumlahkan. Berapa hasilnya? 10,32 mm. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke contoh kedua, gambar B. Skala utamanya yang paling dekat berapa? 9,5. Di sini ada 0,5-nya ya. Jangan lupa ya. Kenapa tidak 9, Bu? Karena di 9 masih jauh. Yang paling dekat masih 9,5. Jadi di sini skala utamanya adalah 9,5. Sekarang skala Nonius. Skala Nonius, cari yang lurus. Nah, cari yang lurus dengan skala utama. Berapa yang lurus? Garis ini ya. Jadi di sini setiap garisnya tadi kan bernilai 1, 36, 37. 38, 39, 40. Yang lurus berarti 37. 37 dikali taraf ketelitiannya berapa tadi? 0,01. Berarti skala Noniusnya adalah 0,37. Dijumlahkan berapa? Hasilnya 9,87. Mudah kan? Alat ukur massa. Di sini ada yang pertama, neraca sama lengan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, yang kedua, ini nomor 3. Maaf ya. Ini nomor 2 adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus mempunyai 3 lengan dan 4 lengan. Di sini 3 lengan saja ya. Nah, taraf ketelitiannya adalah 0,1 gram.
Ini adalah gambarnya. 3 lengan maksudnya gimana, Bu? Nah, di sini tuh ada 3 lengan di sini ya, 3 skala di sini. Oke, paham? Pembacaan skala neraca Ohaus. Nah, gimana cara membacanya, Bu? Gampang banget. Neraca Ohaus tadi mempunyai 3 lengan. 1, 2, 3. Maksudnya skalanya ada 3. Tinggal kita jumlahkan saja ketiga skala tersebut. Yang pertama, berapa? Anting lengan depannya adalah 5,8. Sini kurang jelas ya. Garis ini ya yang lurus ya. 5,8 gram. Nah, yang tengah adalah 40, lurus dengan 40. Sedangkan yang belakang pas dengan 300. Nah, sudah kita jumlahkan saja, hasilnya berapa? 345,8. Oke, sudah paham? Mudah kan? Kita lanjut. Sekarang neraca Ohaus lagi, tetapi 4 lengan. Nah, di sini ada 4 skala. Tadi 3 skala, di sini 4 skala. Berarti namanya 4 lengan. Taraf ketelitiannya lebih teliti lagi, yaitu 0,01 gram. Alat ukur waktu. Ada yang punya alat ukur ini di rumahnya? Pasti kalian punya ya. Mungkin ayahnya punya ya. Namanya ini adalah stopwatch. Stopwatch analog. Gimana Bu taraf ketelitiannya? Taraf ketelitiannya adalah 0,1 second atau 0,1 detik ya. Ini ada lagi alat ukur waktu namanya stopwatch digital. Kalau yang tadi analog, yang ini digital. Nah, taraf ketelitiannya lebih teliti lagi adalah 0,001 second. Lebih teliti lagi ya. Alat ukur suhu. Pernahkah kalian melihat alat ukur suhu ini di mana? Di rumah. Apa namanya? Ya, benar, termometer. Ini yang namanya termometer untuk mengukur suhu badan kalian, suhu di ruangan, itu menggunakan termometer. Nah, itu semua adalah alat ukur dari besaran pokok ya. Latihan soal lagi. Oke, kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal ini. Kita bahas ya. Yang pertama adalah mikrometer skrup. Gambar pertama, ayo tadi. Masih ingat apa enggak tadi? Caranya gimana? Yang pertama adalah membaca skala utama. Di sini yang paling dekat dengan skala putarnya adalah angka 4. Berarti nilai skala utamanya berapa? Pinter, 4,0 ya. Atau 4,0 ini sama dengan 4. Yang kedua adalah membaca skala nonius. Skala nonius itu dibaca yang paling lurus dengan skala utamanya. Ya, yang paling lurus pas dengan 30. Ya, 30 ini dikalikan dengan taraf ketelitian. Taraf ketelitian mikrometer skrup tadi berapa? 0,01. Ya, jadinya skala noniusnya 30 dikali 0,01. Hasilnya 0,3. Sekarang tinggal menjumlahkan. Jumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Berapa hasilnya? Oke, 4,3. Lanjut, nomor 2. Sekarang yang pertama adalah apa tadi? Membaca skala utama. Membaca skala utamanya yang paling dekat dengan skala putarnya adalah berapa? Di sini 2, di sini 2,5. Sehingga hasilnya skala utamanya berapa? 2,5. Nah, sekarang skala nonius. Cari yang lurus dengan skala utamanya. Berapa di sini? Di sini 25, di sini 30. Berarti satu garisnya berapa? Pinter. Satu garisnya adalah 1. Berarti di sini 26, 27, 28, 29. Yang paling lurus adalah 27. Pinter. 27 dikali berapa tadi? 27 dikali 0,01. Hasilnya berapa? 0,27. Maaf ya. Maaf ya, di sini nulisnya 2,6. Yang lurus adalah 2,7. Hasil yang benar adalah 27 kali 0,01. Hasilnya 0,227. Ya, ini salah ya. Tinggal jumlahkan. Hasilnya berapa? 2,7
2,77 tadi ya, bukan 2,76 ya, salah ya. Satuannya jangan lupa ditulis. Satuannya apa? Milimeter. Oke, sudah paham? Nah, sekarang ke jangka sorong. Jangka sorong yang pertama adalah kita lihat skala utamanya dulu. 0 di sini, angka depannya berapa? Nah, lihat di sini 7, di sini 8. Berarti satu garis ini bernilai 0,1. Nah, kita lihat di sini 7, berarti kita mundur. Di sini 6,9, ini 6,8. Berarti angka depan dari 0 ini 6,8. Sehingga skala utamanya adalah 6,8. Oke. Sekarang skala 0 minus. Skala minus yang di bawah. Nah, dilihat skala 0 minus itu yang lurus, yang membentuk garis lurus. Berapa di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang lurus adalah 6. 6 dikali 0,01. Di sini salah ya. Di sini seharusnya 6. Di sini jadinya 0,06. Berarti hasilnya dijumlahkan 6,86. Oke, sudah paham? Yuk, lanjut nomor 4. Dilihat skala utamanya. 0-nya itu letaknya di mana? Angka depannya berapa? Nah, sini 11, di sini 12. Berarti skala utamanya adalah 12. Oke, skala minusnya. Lihat yang garis lurus. Nah, sudah diketahui di sini. 9. 9 dikali 0,01. Oke. Hasilnya berapa? 0,09. Satuannya adalah sentimeter. Kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 12,09. Sudah paham dari sini? Sekarang kita membaca tentang neraca timbalan. Mudah sekali kalau di sini ya. Waduh, di sini sudah disebutkan angkanya ya. Yang pertama, skala yang depan dulu adalah 400. Skala utama 400. Terus yang tengah 30. Yang terakhir adalah 7. Nah, langsung dijumlahkan jadi 437. Jangan lupa satuannya adalah gram. Oke, sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, sekian diskusi kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke Bu Hesi langsung. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.